أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukurallah namillah para sahabat sekalian. Insyaallah semoga Allah menyebutnya dan menganggapnya kepada kita ini berkumpul di dalam halaqah zikir seperti ini. Semoga kita diberikan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi budak sejati di hadapan Allah. Menjadi orang yang merasa tidak berdaya sama sekali di dalam kehidupan ini tanpa Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah harus kita melantunkan rasa syukur tadi. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala membuat sebuah lingkaran atau halaqah zikir agar kita beroleh ampunan. Yang paling utama itu ampunan, karena segala macam ketidakmengertian dan kelemahan, kebodohan, ada ghaflah di dalamnya. Nah, ini yang paling banyak itu adalah ghaflah. Lalu kita sudah beberapa minggu yang lalu saya mengaitkannya dengan ghaflah ini. Memang judulnya itu. Bukan berarti kitab yang dibaca oleh Syekh Jordani Salam tadi, yang mulia Syekh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membicarakan tentang yang berurusan dengan lidah kita, ghibah. Sesungguhnya sudah diterangkan terlebih dahulu dari awal antara ghibah dan ghaflah ini terus-menerus ada di dalam keterkaitan di dalam kehidupan kita. Khususnya sedang ada di dalam kebergaulan, keberkumpulan. Ada dua macam keadaan yang kita bisa mengambilnya di dalam kebergaulan atau berkumpul. Yang pertama adalah silaturahim. Itu pun benar jadi silaturahim. Itu pun bisa disebut silaturahim apabila lontaran dari dalam dada kita berupa sebuah keindahan yang ada. Ini berarti harus memerlukan akar di dalam hati kita, akar yang menjadi jubah kita, bahwa kita pandai melontarkan atau keadaan kita melontarkan keindahan, kebersamaan, keberkumpulan, kebergaulan. Yang satu lagi adalah ghibah. Ini dia yang sedang diolah. Antara ghibah, membicarakan orang lain, dan ghaflah tadi. Diterangkan tadi ghibah itu. Ada tentang rupa.
Karena keberkumpulan, ada pembicaraan, ada nuansa banyaknya manusia yang ada di situ, berbeda keadaan nada jiwanya. Nah, ini bahasa saya saja memakai nada jiwa. Berkumpullah 50 orang, tidak akan sama nada jiwanya. Tidak akan sama cara berpikirnya. Sekalipun diberikan judul, mari kita berkumpul untuk bersilaturahmi. Jangan kaget di antara 50 kalau saya menyebutnya 50 orang. Itu masing-masing di dalam hati itu ada syaitan yang tidak ridha. Silaturahim ini akan dikotori. Dengan apa gerangan? Dengan lontaran-lontaran hati yang 50 orang. Kalau ini 50 orang. Yang berkumpul itu. Yang lain melihat, oh ini ada wanita, ada ibu, ada bapak. Yang satu mencela di dalam hatinya, tidak berbicara. Tidak berbicara. Maka di minggu yang lalu saya katakan, zahiran wa batinan. Dia mencela. Kenapa rambutnya begitu? Ini baru urusan rupa. Kalau ibu-ibu, mengapa bibirnya dikasih merah-merah atau tidak? Ada yang berbicaranya kurang pantas. Lalu kita hanyut karena terdengar oleh salah satu jawarih kita, kuping kita. Maka nuansa pembicaraan itu yang berbicara hanya satu orang. Tetapi keseluruhannya nada jiwanya akan bergerak. Disinilah apabila kita ghaflah, lalai di dalamnya, kita hanyut di dalam satu orang berbicara saja. Siapakah yang berbicara itu? Belum tentu dia berbicara baik. Misalnya membicarakan orang yang tidak ada di antara 50 orang ini. Atau dia berbisik kepada 2-3 orang membicarakan yang lainnya. Salah satu saja. Sahabat sekalian, ada yang kita tidak sadari karena ghaflah itu. Kita telah melontarkan api neraka jahanam kepada orang yang kawan-kawan yang kita berbicara ini. Yang dia terpengaruh oleh pembicaraan kita. Yang kita bicarakan itu bahkan tiada di dalam 50 orang ini. Atau ada. Lihat si Anu. Bajunya begini. Nggak pantas ya. 5 itu terpengaruh. Wahai para sahabat sekalian. Karena lalai. Karena ghaflah. Kita telah menyulut api neraka jahanam. Kita dan orang yang mendengarkannya. Mari kita hitung. Berapa banyak kelakuan kita yang seperti itu sepanjang kehidupan kita. Berapa banyaknya membicarakan, menilai keburukan orang lain. Maka minggu yang lalu disebutkan, kita mengaji, lebih besar, lebih jahat daripada berzina. Urusannya lisan, bisa 1-2 patah kata. Lihat si Anu tuh. Nengok dia. Niatnya itu memburukan orang lain. Orang lain ikut melihat. Oh iya ya,
nggak pantas ya. Ini dikemanakan lidah kita. Dikemanakan sekali lagi lidah kita. Itulah lontaran nada jiwa dari dalam hati kita berupa penyakit yang terlontar melalui lisan kita yang berjudul ghibah. Allah beri peringatan. Wailul likulli humajatil lumajah. Bagaimana orang yang seperti itu? Itu isinya kebencian dan mencela orang lain. Hukumannya, peringatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sadar seolah-olah kita ada di dalam kegembiraan. Mari kita teliti barang sedikit. Biasanya berkumpul banyakan. Jangan terlalu banyak lah. Adakah di antara 50 yang saya katakan tadi? Di dalam keberkumpulan, selamat dari ghibah yang lebih jahat daripada berzina? Satu. Yang paling mudah, paling dekat. Adakah orang itu semua yang berkumpul itu ada di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada di dalam kewaspadaan? Bila tidak, inilah yang saya maksud dari minggu yang lalu dan sekarang kita mengingatkannya. Ghaflah. Lalai dia. Sehingga tidak tahu kita kemana. Lidah kita dikemanakan. Karena warna hati, karena ghaflah tadi. Karena kelalaian tadi. Lalu terjadi ghibah itu. Sangat mudah, sangat tidak terasa. Karena apa? Karena tidak ada di dalam kewaspadaan. Bagaimana dengan tadi mencaci maki orang lain, mencela? Disebutkan tadi beberapa. Ada urusan pakaian, ada urusan rupa, ada urusan warna kita sebut. Yang kata-kata itu mengandung bobot-bobot keburukan. Kalau disebutkan yang dibicarakannya itu tidak benar, maka ada keberbohongan. Ada dua keadaan, berbohong dan ghibah. Dan fitnah, satu lagi. Karena salah, tidak benar yang kita perkirakan. Ini urusannya, urusan kesucian itu, hanya urusan lidah dan keberkumpulan, kebergaulan manusia saja. Hanya kebergaulan. Lalu ghaflah di dalamnya. Lalai kita tidak berzikir. Ada di dalam ketidakwaspadaan. Apalagi kalau caci maki yang datang. Langsung terdengar. Ada lagi yang tidak mengindahkan. Apa sih maksudnya tidak mengindahkan? Wahai para sahabat sekalian, tahukah ghibah atau ghaflah dalam keadaan lalai tadi? Atau mencela? Ada di dalam kumpulan nafsul immarah, kejahatan itu. Atau marah kita keluar. Lalu mencaci maki dan memburukan orang lain, terdengar oleh banyakan yang ada di situ, lalu yang dicaci makinya, yang ditegur dengan bahasa yang kurang baik itu, orang itu menjadi malu. Yang berbicaranya itu merasa gagah. Apa namanya?
Keji namanya para sahabat sekalian. Mengapa ghibah, kekejian, mencela yang seluruhnya bermain? Mimik orang yang keji itu sedang berbicara sesuatu, ada berbagai macam-macam. Ada yang dia mencela tetapi seolah-olah dia tersenyum. Tetapi berbeda tersenyum keikhlasan dan tersenyum meledek atau menghina. Bisa disebut mencibir. Banyak itu. Itulah dia wujud manusia. Semuanya kadar itu ada di dalam dada kita. Tergantung kadar seberapa besar penyakit itu di dalam hati kita masing-masing. Oh, benar sekali yang saya katakan seperti itu ada. Kita tidak hanya mengolah itu. Ini adalah sebuah olahan yang ada, tetapi kita tidak bekerja untuk memperbaikinya. Tidak ada kewaspadaan. Lalu bagaimana kembali kepada disiplin para pejalan sejati? Dawamu zikri, terus menerus dalam keadaan berzikir. Entah setiap gerakan, lenggang, atau langkah, Allah, 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 terus bergantung. Terus bermohon kewaspadaan. Agar jawarih, agar semua yang kita saat berwudu kita cuci itu tidak mengeluarkan dan tidak melontarkan sifat-sifat buruk di alam semesta ini. Sahabat sekalian, betapa terlalu banyak di dalam pengalaman kehidupan kita. Terlalu banyak. Berapa usia kita? Berapa banyak itu pernah kita perlakukan? Membicarakan orang lain. Yang itu lebih besar, lebih berat hukumannya daripada berzina. Mengapa kita tidak segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Maka saya katakan yang paling utama di sini, ya Allah ampuni kami. Karena kami berada di lingkaran itu. Di dalam keadaan itu. Merasa lebih daripada orang lain. Karena kita melihat keburukan kepada orang lain, tidak melihat keburukan kita. Sehingga terlontarlah segala keburukan yang ditujukan kepada orang yang kurang kita sukai. Kalau mau lebih dalam lagi, sesungguhnya itu Allah yang menciptakan orang-orang yang kita buruk-burukan itu. Lalu kita mencelaknya. Mengapa kita tidak berdandan dengan zikir sebanyak-banyaknya, dengan kewaspadaan, dengan masuk di dalam holaqo zikir ini, kita sedang belajar itu. Kita ingin diampuni dari apa-apa yang pernah kita lakukan. Saya katakan, berapa usia kita, berapa banyak hal yang seperti itu dilontarkan, yang itu lebih besar kejahatannya daripada berzina. Sahabat sekalian, ini sudah saya ulang-ulangi. Karena ini berupa sifat. Saya teringat, saya ulang-ulangi saja. Ada seorang ibu di dalam kitab itu disebutkan. Saya lupa kitabnya. Mempunyai seorang
anak gadis remaja. Masih remaja. Tapi sudah akil balik. Dia adabnya kurang baik. Ibunya dilawan, bukan orang lain, bukan. Berani mencaci maki indung. Indung sorangan dicarekan. Nah itu bahasa yang tegas itu. Berani melawan kepada ibunya. Dimaki-makinya ibu. Akhlaknya begitu. Susah dibujuk, susah diperbaiki. Sahabat sekalian, di dalam kitab itu disebutkan. Anak itu wafat. Anak remaja yang galak kepada ibunya itu. Ibunya khawatir. Namanya seorang ibu, tetaplah kepada anaknya itu. Tetap saja. Kasihan anakku berdosa, beraninya kepadaku. Di suatu malam, dia ingin tahu, ya Allah, maafkan anakku. Ya Allah, diapakan anakku? Ibu itu bermimpi di suatu malam. Bermimpi anak itu di alam kubur disiksa. Kakinya diregang, tangannya diregang. Berteriak terus menerus berteriak tidak pernah berhenti. Dan dia sedang dikucurkan oleh cairan berwarna hitam legam dan panas. Lalu di dalam kitab itu disebutkan, ibu itu mencari, akan bertanya kepada seorang, saya apa gerangan doanya? Mendatangi seorang, saya bagaimana anakku? Aku bermimpi anak itu karena dalam kehidupannya, dia berani melawan kepadaku. Lalu saya merenung berang sejenak. Kata saya itu, kembalilah katanya. Nanti kalau engkau bermimpi lagi, setelah 3 hari datanglah kepadaku. Aku ingin mendengar, kata seorang saya itu. Kemudian ibu itu berpulang. 3 hari kemudian kembali lagi. Lalu ibu itu berbicara, Syekh katanya. Karena dalam 3 hari itu saya berdoa. Karena kedatangan ibu bercerita itu. Seorang saya itu berdoa. Ibu itu datang setelah 3 hari. Syekh katanya, aku datang lagi. Karena kata engkau setelah 3 hari aku harus ke sini. Dan kebetulan aku bermimpi. Anak itu memakai pakaian dari sutra. Sangat indah sekali. Memakai mahkota. Dan duduk di sebuah singgasana. Dia memanggilku, ibu, katanya. Inilah aku sekarang. Seperti inilah aku. Lalu ibunya bertanya di dalam mimpi itu, wahai nak, ada apa gerangan? Mengapa engkau seperti ini? Ya ibu katanya, kemarin ini aku disiksa. Tetapi di satu saat aku mendengar sebuah derap langkah unta. Lalu terdengar seseorang turun dari untanya dan melangkah. Lalu dia membaca sholawat untuk seluruh
kompleks pekuburan ini. Di dalam kompleks pekuburan ini ada 550 orang yang disiksa seperti aku. Orang itu berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah sholawat ini untuk orang yang ada di kompleks pekuburan ini. Ibu, sejak itulah semua yang 550 orang yang tersiksa itu, semua sekarang seperti aku. Aku bergembira. Beliau membaca sholawat hanya 1 kali. Sahabat sekalian, perhatikan, termasuk Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, ya Adam, dengan menyebut itu 1 kali karena Nabiullah Adam melihat di arsy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabiullah Adam alaihissalam, oh ini pasti kekasihmu. Berlama-lama itu memohon ampunan Nabiullah Adam tidak pernah bersambut. Umur beliau berapa? Hampir 1000 tahun. Begitu melihat ke angkasa, terlihat di arsy tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, aku mohon ampun dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah bersambut para sahabat sekalian. Kata Allah Ta'ala, ya Adam, dari mana engkau tahu nama itu? Sedangkan dia belum kuturunkan ke atas bumi. Maka kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku melihat itu di arsy. Namamu berdampingan dengan namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastilah itu kekasihmu. Ya Adam, dengan menyebut nama itu 1 kali, maka ku ampuni segala dosa-dosamu. Sahabat sekalian, biasakanlah apabila melihat atau lewat kompleks pekuburan atau memasuki sebuah perkampungan, jangan diam. Di samping kita berzikir terus kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, apabila di perkampungan ini ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berkirim sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala semua. Sampaikanlah pahala salawat itu untuk kompleks pekuburan perkampungan yang kudatangi ini. Para sahabat sekalian, itulah dia salah satu. Jangan ghaflah, terus menerus dalam keadaan berzikir. Dawamu zikri, terus menerus. Dalam keberkumpulan, di dalam yang disebut silaturahim. Agar silaturahmi itu bersih daripada umpatan-umpatan, daripada pergunjingan, daripada gibah-gibah itu. Inilah sebuah kewaspadaan. Tetaplah dan semoga Allah memberikan kewaspadaan itu kepada kita. Dan semoga dikumpul kita sekarang sedang berkumpul di dalam sebuah kholaqo zikir seperti ini. Ya Allah, ampuni kami semuanya yang ada di sini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.